Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di ISK Podcast bersama saya Zaki Arsida, dan di sini saya ditemani oleh Bapak Abdul Rauf dari Pengadilan Agama Kudus sebagai Ketua di Pengadilan Agama Kudus. Mungkin bisa perkenalan dulu kepada pemirsa, Pak. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Abdul Rauf. Saat ini menjabat sebagai Ketua Pengadilan Agama Kudus. Alhamdulillah senang sekali bisa bergabung di ISK ISK. News. Terima kasih Bapak Abdul Rauf ya untuk perkenalannya. Kita kali ini akan membahas mengenai tentang pembagian harta bersama setelah cerai mati. Mungkin penjabarannya mencakup secara luas ya, atau yang bisa dimengerti oleh masyarakat lah gitu, nggak sampai ke dalam-dalam nanti bingung ya Pak. Oke, Jadi siap. kita bahas yang spesifikasi ke di luar-luarnya aja gitu. Sebelum masuk ke dalam pembahasan tersebut, kita bisa tanya nih Pak, pengadilan agama sendiri itu apakah hanya mengurusi tentang perceraian atau ada tugas lain mungkin yang dilakukan oleh pengadilan agama? Oke, jadi pengadilan agama itu sebenarnya itu kan cakupannya luas ya. Ya, kalau dalam artian itu pengadilan agama itu pengadilan di tingkat pertama yang memeriksa, memutus, menyelesaikan semua perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam mengenai masalah perkawinan. Di sini ada masalah kewarisan, masalah wakaf yang berdasarkan hukum Islam. Oke. Itu salah satunya. Jadi yang bisa ada kita beberapa gambarkan. ya, Banyak sekali hal ya. Jadi masyarakat ini tahunya bahwa selama ini kan paling banyak bahwa pengadilan agama itu hanya mengurusi perceraian. Sesungguhnya banyak sekali masalah perkawinan saja itu masih banyak berapa item kan. Kalau bisa dijelaskan masalah perkawinan itu ya ada di situ masalah haduna itu hak asuh anak. Ada juga masalah perwalian. Apalagi saat ini mengenai masalah isbat nikah yang lagi tren di tempat-tempat itu kan mengenai masalah itu. Oke, Ya, dan lain-lain sekali. Yang penting istilahnya semua perkara yang berhubungan dengan keluarga atau perkawinan, seperti yang tadi saya sebutkan, juga masalah warisan, masalah wakaf, hibah. Kalau ada sengketa atau istilahnya ada permohonan, bisa diselesaikan dan dimintakan putusan atau penetapan di pengadilan agama. Oke, jadi pengadilan agama selain mengurusi tentang perceraian yang kita ketahui, juga mengurusi tentang hak asuh anak juga, wakaf, dan juga hibah. Ada lagi yang tadi telah disebutkan oleh Bapak Abdul Rauf. Jadi tidak hanya perceraian ya Pak, tapi banyak kasus yang mengenai tentang keluarga atau mengenai tentang wakaf dan juga hibah, seperti itu ya Pak. Tentunya tentang harta bersama. Harta bersama juga yang nanti kita bahas. Oke. Setelah itu kita mau tanya mengenai harta bersama. Apa sih Pak itu harta bersama gitu? Bagaimana gitu? Jadi begini ya, harta bersama. Harta bersama itu adalah timbul setelah adanya ikatan perkawinan. Suami dan istri tentunya kan begitu. Tentu juga harus dipahami bahwa kalau orang kaya, istilahnya saya umpamakan aja, istilah orang kaya yang sudah banyak hartanya kemudian dia menikah, itu bukan termasuk harta bersama, tapi termasuk harta bawaan pada masing-masing yang dibawa. Karena harta bersama pada dasarnya itu tercipta setelah pernikahan itu sendiri. Nah, itu kita harus bisa membedakan. Ada harta bawaan masing-masing suami dan istri. Bawaan ini ya bisa jadi dari hadiah, dari pemberian dari keluarganya, kan begitu kan? Dari warisan dan lain sebagainya. Jadi harus dipisahkan antara harta bawaan dengan harta bersama. Ya. Jadi mengulas mengenai tentang harta bersama merupakan harta yang timbul setelah adanya ikatan pernikahan atau perkawinan gitu. Jadi ketika masing-masing calon suami atau calon istri mempunyai harta yang mungkin banyak atau apa, itu bukan termasuk dari harta bersama. Pada intinya harta bersama merupakan harta yang tercipta setelah adanya pernikahan gitu. Lalu apa bedanya dengan harta gono gini Pak? Ya, jadi begini ya.
harta bersama itu kan bahasa Indonesia. Kalau di adat Jawa Tengah dan Jawa Timur itu dikenal juga dengan nama gonogini. Tapi kebetulan saya itu kan pernah tugas di Papua, pernah di Aceh istilahnya kan, dan di Sulawesi, Kalimantan, itu ternyata mereka juga punya istilah-istilah tersendiri mengenai masalah harta bersama itu. Kalau kita orang Jawa gonogini dan harta bersama itu kan sama. Tapi mereka seperti orang Jawa Barat itu menyebutkan bukan harta gonogini istilahnya, tapi ada istilah yang lain seperti apa ya, campur kaya. Itu sama juga harta gonogini. Sama juga seperti di Sulawesi, Makassar, Bugis, itu namanya beda lagi, apa ya, cakara atau apa. Itulah. Kalau di Kalimantan ada beda lagi, bukan harta gonogini atau istilah yang lain, tapi dia mempunyai istilah apa ya, mereka mempunyai mengibaratkan bahwa harta gono itu adalah barang perpantangan. Jadi hanya sebutannya saja. Tapi pada dasarnya itu adalah sebutan dari harta bersama yang kita kenal dengan harta gonogini. Jadi harta gonogini sama dengan harta bersama, cuma karena Indonesia itu beragam ya Pak. Jadi penyebutan dari setiap daerah atau setiap wilayah itu berbeda-beda, tapi pada dasarnya, pada hukumnya juga itu sama dengan harta bersama. Ya, pada dasarnya masyarakat itu di Indonesia, sahabat mereka itu telah mengenal adanya harta bersama itu. Ya. Lalu mengenai tentang harta bersama, ada dasarnya atau tidak? Setiap hukum pasti, setiap apalagi di pengadilan agama pasti ada dasarnya. Apa sih Pak dasarnya di harta bersama? Oke, jadi begini. Pada pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang kemarin telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan ya. Dalam pasal 38 ini disebutkan bahwa putusnya perkawinan, ya saya cerita dulu dengan putusnya ya. Putusnya perkawinan itu disebabkan oleh 3 hal. Yang pertama adalah putusnya perkawinan karena kematian. Yang kedua perceraian. Yang ketiga adalah karena putusan dari pengadilan. Nah, ketika suami istri telah terjadi seperti yang kita sampaikan 3 hal itu, bisa cerai, ya kan, begitu kan, bisa mati, bisa karena putusan dari pengadilan, maka akan timbul disitulah namanya harta bersama. Jadi salah satu pihak telah meninggal, telah cerai, atau telah adanya putusan dari pengadilan agama yang dinyatakan bahwa orangnya sudah hilang, kan bisa jadi kan? Seperti ada bencana di Palu, umpama ada keluarga kita ke sana, kemudian hilang kontak gitu kan, itu tidak serta-merta dinyatakan mati meninggal, tapi harus dengan meninggalnya adanya penetapan dari pengadilan agama bahwa orang yang dimaksud telah meninggal dunia. Itu namanya putusan dari pengadilan agama. Nah, dari situlah akan timbul harta bersama. Jadi harta bersama itu pasal-pasalnya udah disebutkan dari tadi oleh Bapak Abdul Rauf. Saya tidak hafal ya karena saya bukan dari pengadilan agama juga. Tapi pada intinya harta bersama itu timbul karena ada perceraian atau cerai mati ya Pak, bisa disebut, atau bisa jadi karena putusan dari pengadilan agama sehingga terjadilah adanya harta bersama itu ya Pak. Lalu apakah ada dasar dari pandangan agama Islam, atau menurut agama Islam pandangan mengenai harta bersama itu bagaimana? Ya, jadi begini ya. Sesungguhnya harta bersama itu dalam hukum Islam atau dalam Al-Quran atau di hadis itu tidak dikenal. Tidak dikenal adanya harta bersama. Namun demikian, itu secara implisit itu disebutkan oleh para ulama tentang masalah syirkah. Syirkah itu perkongsian. Perkongsian itu persekutuan ya. Namanya syirkah itu kan akad dari 2 orang ya,
akad dari dua orang untuk memperoleh keuntungan, istilahnya itu namanya syirkah itu kan. Nah, inilah yang dianalogikan sebagai harta bersama. Harta bersama itu sebenarnya timbul dari hukum adat. Hukum adat itu dikenal adanya harta bersama, kemudian karena sesuatu hal perkembangan zaman ya, kemudian ini ada pergesekan-pergesekan, ada masalah-masalah di dalam masalah harta bersama. Akhirnya pemerintah mengambil alih harta bersama ini yang diatur dalam suatu undang-undang. Dan perlu diketahui bahwa undang-undang perkawinan ini, yang undang-undang nomor 1 yang telah dirubah nomor 16 tahun 2019, juga umat Islam juga harus tahu bahwa selain undang-undang perkawinan itu juga ada KHI, kompilasi hukum Islam. Ini juga termasuk salah satu hukum material yang digunakan oleh pengadilan agama selain dari undang-undang nomor 1/74. Nah, di dalam undang-undang atau di KHI itulah disebutkan mengenai masalah harta bersama itu. Apa itu harta bersama? Dan bagaimana terjadinya, bagaimana pembagiannya, itu disebutkan dalam KHI. Ya. Itu ceritanya timbulnya harta bersama seperti itu. Jadi pada dasarnya adalah untuk kepastian, biar ada kepastian hukum, maka bentuklah itu ya. Diambil dari hukum adat itu untuk dibawa ke suatu aturan untuk kepastian agar adanya penyelesaian masyarakat yang mengenai masalah harta bersama itu. Ya. Oke, jadi pada dasarnya harta bersama sendiri tidak disebutkan dalam Al-Qur'an maupun hadis, namun diambil dari istilah syirkah ya, atau dua perkongsian antara satu manusia dengan manusia yang lain yang menimbulkan apa Pak tadi? Iya, istilahnya akad ya. Akad yang menimbulkan itu akad dari dua orang sehingga menimbulkan keuntungan kayak gitu ya Pak, dan itu bisa diambil dan dianalogikan dengan harta bersama kayak gitu. Jadi hukumnya juga mengambil dari tersebut, dan semua hukum harta bersama itu sudah disampaikan dalam KHI ya Pak tadi yang telah disampaikan, kompilasi hukum Islam. Di situ disebutkan semuanya. Sama di undang-undang perkawinan. Ya, itu mengenai dasar yang telah ditetapkan dari undang-undang yang diambil dari Al-Qur'an, hadis yang telah disampaikan tadi gitu ya Pak. Betul. Ya. Lalu proses ketika kita mengalami hal tersebut dari 3 tadi, ada perceraian, ada cerai mati, atau maupun kehilangan tadi ya Pak, atau putusan dari pengadilan agama. Proses yang dilalui kita sebagai pelaku itu bagaimana proses pengajuannya? Jadi begini, proses untuk mengajukan masalah harta bersama itu kan tentunya kalau terjadi sengketa ya, apalagi suami istri yang bercerai, tentunya mereka punya sengketa mengenai masalah harta bersama kalau memang ada hartanya kan begitu. Nah, proses yang harus dilalui oleh mereka yang akan mengajukan harta bersama itu tentunya seperti proses-proses pada umumnya, bawa gugatan ke pengadilan, atau kalau masyarakat yang tidak bisa membuat gugatan, ada posbakum yang disediakan oleh pengadilan agama secara gratis, atau juga di pengadilan agama sekarang ada istilahnya tempat untuk membuat gugatan mandiri, bisa kita sediakan di sana untuk membuat. Namun demikian, untuk membuat gugatan harta bersama itu membutuhkan suatu ilmu yang tidak semua orang bisa. Karena harus betul-betul detail. Contohnya kalau punya rumah di jalan apa disebutkan, di sampingnya kan utaranya apa kan begitu kan, kemudian di selatannya siapa, di baratnya siapa, itu harus betul-betul detail. Dan disebutkan istilahnya yang namanya harta itu kan
surat-suratnya harus ada. Ya intinya itu ya. Jadi intinya betul-betul detail untuk mengajukan mengenai masalah harta bersama di tahun berapa, berdasarkan sertifikat berapa, itu betul-betul secara detail. Jadi biasanya masyarakat yang awam itu bisa membuat gugatan itu melalui kuasa hukum. Kalau masalah perceraian atau yang hal-hal yang apa istilahnya, hal-hal yang sifatnya dua orang ya atau pribadi, ya itu mestinya yang menggugat itu kan, salah satu pihak yang menggugat. Kecuali kalau posbakum itu biasanya kita buatkan pada masyarakat yang mengajukan perceraian. Jadi istilahnya tidak sampai seperti sepanjang itu ya prosesnya. Sebesar seperti harta bersama. Oke, jadi begitu. Pengajuan untuk prosesnya sendiri itu seperti proses-proses yang lain ya Pak, ya, pada umumnya. Jadi mengajukan gugatan kepada pengadilan agama, agama gitu. Di sana nanti bisa diproses, diterima dan sebagainya akan diproses di pengadilan agama. Untuk mengajukan gugatan juga tidak semudah apa yang dibayangkan ya. Ajukan aja. Padahal kan untuk harta, karena masalah harta mungkin ada detail yang harus disampaikan yang kita orang awam itu tidak mengetahui tentang hal tersebut. Jadi biasanya orang awam menggunakan jasa lawyer biasanya kan. Pengacara kayak gitu. Tapi tentunya harus diketahui bahwa pengajuan harta bersama itu kan setelah terjadinya perceraian. Kan begitu kan, perceraian yang sudah ingkrah, sudah berkekuatan hukum tetap, baru bisa diajukan gugatan harta bersama. Jadi syaratnya ya harus cerai dulu. Itu karena itu harta bersama itu kan salah satunya bukti itu kan akte cerai. Ada akte cerai, ada bukti-bukti seperti sertifikat atau yang lain-lainnya yang dibutuhkan. Nanti ketika didaftar, sekarang kita istilahnya di pengadilan agama sekarang itu ada pendaftaran lewat e-court. E-court itu tidak perlu datang ke pengadilan agama. Cukup bawa handphone. Dari sini pun bisa. Kalau sudah lengkap semua gugatannya, kita langsung mendaftar. Kita bayar, juga dikirimkan lewat bank kan. Bank kemudian langsung dapat nomor juga. Nanti akan kita panggil. Seperti yang telah diatur dalam e-court. E-court itu elektronik ya, e-court elektronik yang berkenaan dengan masalah pengajuan perkara. Ya begitu. Lalu ada nggak Pak solusi dari ketika ada masalah mengenai harta bersama? Itu solusinya bagaimana? Solusinya ya kalau memang ada sengketa harus diselesaikan lewat pengadilan. Nanti ada prosesnya kan. Pertama dipanggil dua-duanya. Kalau datang mereka akan dimediasi, selain juga diberikan nasihat kepada mereka yang bersangkutan oleh majelis hakim. Syukur-syukur dalam mediasi itu nanti ada kesepakatan gitu kan. Kalau tidak ada kesepakatan atau tidak berhasil dalam mencapai kesepakatan dalam mediasi, maka akan diteruskan untuk ada istilahnya itu kan jawab menjawab, ada istilahnya replik duplik, kemudian dilanjutkan oleh pembuktian. Nah, lewat pembuktian ini, maka hakim nanti akan memutuskan sesuai dengan yang dilihat dalam persidangan, dan tentunya ada pertimbangan-pertimbangannya yang lain sendiri ya. Oke, jadi solusi ya emang kalau terjadi hal tersebut bisa diselesaikan ke pengadilan agama dengan proses-proses yang telah disebutkan dan melalui mediasi-mediasi yang telah dilakukan, melalui proses-proses pertanyaan dan yang lain sebagainya hingga menjadi keputusan hakim seperti itu ya, melalui putusan hakim. Okay. Lalu putusan apa yang diberikan hakim untuk harta bersama tersebut, Pak? Ya namanya putusan gugatan harta bersama untuk pembagian, tentunya ya hakim akan memutuskan sesuai dengan apa yang dimohon kan. Nah, dimohonkan untuk apa, kalau memang sudah bisa terbukti akan diputuskan. Intinya harta bersama itu dibagi dua kan, begitu kan. Tidak melihat siapa yang bekerja atau istilahnya satu merasa saya bekerja, gaji saya itu saya belikan ini, sedangkan istri saya cuma cukup di rumah. Tidak bisa seperti itu. Pokoknya harta yang timbul setelah pernikahan
itulah harta bersama. Berbeda dengan harta bawaan tadi ya. Kalau harta bawaan memang itu adalah hartanya masing-masing. Iya. Karena harta bersama itu seperti dijual itu juga harus ada izin dari pasangannya. Jadi jangan sekali-kali masyarakat membeli suatu harta ya, harta berupa rumah atau mobil, di mana itu termasuk salah satu harta bersama dari seseorang. Karena kalau itu termasuk harta bersama, nanti bisa diambil lagi. Kalau tidak ada persetujuan dari pasangannya. Maka di sini harus hati-hati betul ya. Kita kadang itu kan, wah ini rumah ini dijual murah, padahal rumah itu dijual bukan atas izin dari pasangannya, tapi secara pribadi. Itu bisa diambil alih atau bisa ditarik lagi. Itu termasuk harta yang bermasalah. Itulah yang harus perlu kita tahu. Ya, kalau harta bersama istilahnya adalah harta kalau dijual juga harus ada persetujuan dari dua belah pihak. Dua belah pihak gitu. Untuk biasanya nih Pak, biasanya berapa lama sih proses untuk menangani kasus tersebut? Ya, kalau proses itu kan semakin banyak hartanya tentunya semakin juga lama. Sama juga mungkin di akhirat begitu kan, semakin kaya, hisapnya juga semakin lama. Sama juga proses di pengadilan, semakin banyak hartanya, prosesnya tentu akan lama. Kenapa? Karena seperti pengadilan itu kan juga harus melihat ke lokasi kan, istilahnya di center itu persidangan di tempat. Jadi kalau ada 100 harta kekayaannya, ya kita harus di center, harus datang melihat posisinya betul tidak, posisinya sebelahnya itu cocok tidak dengan gugatan yang ada. Itu kita datangi satu-satu itu sesuai dengan yang disebutkan dalam surat gugatan itu. Nah itu kan diproses kan, mestinya kan diproses. Setelah didatangi tentunya kan ada pembuktian yang kita berikan secara yang sama istilahnya. Kalau kita berikan penggugat kesempatan membuktikan, berarti juga tergugat juga kita berikan kesempatan untuk membuktikan. Berarti kan ada jawab menjawab, ada replik duplik istilahnya, ada sanggah menyanggah. Itu kita kasih sesuatu prosedur yang sama-sama berimbang pada mereka. Jadi sebelum kita putuskan tentunya. Iya. Jadi proses atau berapa lama sih itu tergantung pada harta yang diajukan di gugatan itu ya Pak tentunya. Ketika hartanya banyak juga prosesnya juga akan lama karena harus survei ke lokasi satu-satu dan lain sebagainya yang telah disebutkan tadi. Prosesnya juga lumayan agak lama ya Pak karena hartanya banyak kayak gitu ya Pak. Lalu mungkin ada contoh kasus satu contoh kasus dan bagaimana penanganannya, mungkin bisa diberikan contoh kepada masyarakat agar seperti ini gitu. Iya. Jadi begini ya. Ketika telah terjadi perkawinan kemudian terciptalah harta bersama. Kalau ini membahas masalah yang satunya meninggal istilahnya ya. Meninggal atau mati itu pada dasarnya sama gitu loh. Sama. Karena ada harta tinggalannya itu, ada harta bersama itu kan yang harus diberikan kepada ahli warisnya. Jadi saya contohkan begini. Anggap saja A dan B menikah mempunyai harta 1 miliar. Ketika salah satunya meninggal, katakanlah istrinya meninggal. Istrinya meninggal punya anak 1 ya. Berarti 1 miliar itu harus dipotong dulu dibelah dulu. Berarti yang 500 juta untuk suaminya. Yang 500 juta itulah harta waris. Nah, kita akan melihat 500 juta ini adalah harta warisan. Kita akan melihat istri yang sudah meninggal masih ada bapaknya atau tidak. Karena itu juga termasuk ahli waris. Masih ada ibunya tidak. Itu juga termasuk ahli warisnya. Jadi jangan anggap bahwa orang tua mereka tidak punya hak. Karena ahli waris inti itu ada 5 ya. Suami, istri, ayah, ibu, dan anak. Itu inti itu ya. Yang dikatakan biasa itu disebut dengan ahli waris inti. Jadi ketika istrinya di sini meninggal, bapaknya masih ada, diikutkan sebagai ahli warisnya. Ibunya ada ahli warisnya. Jadi tadi kan sudah dipotong 500 juta ya, tinggal 500 juta. Kalau pembagian, kalau ada ayah dan ibunya kan dapat 1/6 ya. 1/6 dari 500 juta itu berapa? Berapa itu?
500 dikali 6 berarti sekitar berapa itu? 500 dikali 6. Ya istilahnya 500 seperenamnya. Seperenamnya berarti sekitar 3 berapa ya? Pokoknya seperenamnya ya. Seperenamnya. Suaminya juga masih dapat lagi. Jadi 500.000 itu karena ada anak. Berarti suami ketika ada anaknya, berarti dia mendapatkan seperempat dari harta 500 juta itu. Nah, sisanya itulah diberikan kepada anak sebagai asoba istilahnya begitu. Jadi semuanya itu bisa dihabiskan oleh ahli waris yang ada. Tapi ya itu ya, intinya ingat harta bersama atau gonok ini harus dipotong 2 dulu. Setengah bagian adalah yang masih hidup. Nah, yang setengah bagian diselesaikan melalui aturan yang ditetapkan oleh ilmu warisan yang ada gitu. Mungkin ada apa ya, nasihat lah Pak atau petuah untuk yang menonton di masyarakat dari Bapak mengenai tentang harta bersama ataupun apapun yang ingin Bapak sampaikan kepada masyarakat. Oke. Jadi kepada pemirsa pengadilan agama itu sesungguhnya adalah pengadilan yang menangani orang-orang Islam. Jadi pengadilan agama itu sesungguhnya tidak cuman hanya menyelesaikan atau memutuskan perkara-perkara yang diajukan, tetapi sesungguhnya pengadilan agama itu adalah bengkel ya. Bengkel rumah tangga. Kenapa saya katakan bengkel? Pada dasarnya pengadilan agama itu sebelum memutuskan melalui hakimnya itu mereka diberikan nasihat. Kalau bisa jangan cerai. Kalau bisa diselesaikan secara kekeluargaan, kenapa harus dipermasalahkan? Jadi siraman-siraman atau nasihat-nasihat itu selalu diberikan kepada hakim yang menyelesaikan perkara itu setiap persidangan. Bahkan juga kita membuka ruang untuk mediasi. Jadi pada dasarnya kalau memang sesuatu itu bisa diselesaikan khususnya harta bersama lewat keluargaan itu jauh lebih baik. Kenapa demikian? Karena menyelesaikan melalui pengadilan tentunya besar sekali biayanya, besar sekali waktunya, dan kalau diputuskan oleh hakim itu biasanya itu kan ada yang merasa dikalahkan. Kalau kita sama-sama menyelesaikan secara keluargaan, sama-sama menang, win-win solution istilahnya kan, sama-sama senang dan sama-sama puas. Kalau hakim memutuskan, biasanya itu kan ada salah satu yang merasa dikalahkan. Karena putusan pengadilan agama tingkat pertama itu kalau tidak puas berarti bisa mengajukan banding. Banding juga ada proses waktunya kan begitu kan, juga ada biayanya. Banding turun, tidak puas lagi mengajukan kasasi. Kasasi juga ada biayanya, juga butuh proses biaya yang tidak sedikit, waktu yang tidak sedikit. Makanya kami menghimbau hal-hal yang berkenaan dengan kekeluargaan mengenai masalah harta khususnya itu selesaikan lebih bersama, tentunya lebih baik, dan kita merasa sama-sama puas, sama-sama menang, tidak membutuhkan banyak biaya, tidak membutuhkan banyak pikiran dan waktu yang tersita yang luar biasa kalau kita ajukan melalui pengadilan. Begini. Gitu. Jadi diselesaikan dulu secara kekeluargaan agar lebih legowo gitu ya, Pak, kita saling menerima antara satu sama lainnya. Itu yang telah disampaikan oleh Bapak Abdul Rauf selaku ketua dari Pengadilan Agama. Terima kasih Pak atas waktunya yang telah disampaikan kepada kita. Saya selaku presenter Zakia Rosida pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.